Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Indonesia maupun di Amerika bahkan di luar negeri. Senang sekali berjumpa dengan Anda walaupun lewat media live streaming. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu walaupun di dalam suasana masih diliputi COVID yang belum kunjung selesai. Semoga khotbah-khotbah pengajaran-pengajaran yang kami upload di YouTube selama ini bisa memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga memberkati Bapak Ibu agar iman Bapak Ibu bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan mengupas tema yang baru, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya sendiri, Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang kita persiapkan yang berkaitan dengan dan tentang kerajaan Allah. Lagu pertama adalah Hati Sebagai Hamba. Apa sih yang Bapak Ibu cari di dalam hidup ini? Kita tidak membawa apapun ketika kita lahir ke dunia dan kita tidak bisa membawa kembali apa yang sudah kita dapatkan di dunia. Lahir dengan telanjang akan kembali juga dengan telanjang. Itulah perkataan Ayub. Dia habis-habisan semua itu. Karena itu apa yang kita cari? Maka Tuhan Yesus katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita menemukan apa yang Tuhan ingin kita cari, kehadiran Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Itulah lagu yang kedua. Ketika Tuhan hadir, itu yang paling penting. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Karena ketika Tuhan hadir, masalahmu akan teratasi, sakit penyakitmu akan Tuhan tanggung, dan juga kegagalan-kegagalan yang kita alami bisa dipulihkan, diperbaiki dengan kehadiran Tuhan. Lagu yang ketiga, kerajaan yang tak tergoncangkan. Itulah yang kita cari. Kerajaan yang kekal, kerajaan abadi, kerajaan selama-lamanya. Karena kerajaan dunia akan berlalu, suatu hari bumi yang kita huni akan dimusnahkan. Karena itu bukan dunia yang kita cari, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari Pak Pendeta Jonathan, kami persilakan membawakan lagu-lagu yang memberkati ini. Saat ku datang
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan,
tergoncangkan. Walaupun bumi berlalu dan langit pun kan lenyap, ku hidup selamanya dalam kerajaanmu yang tak tergoncangkan. Ku hidup selamanya dalam kerajaanmu yang tak tergoncangkan. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Semoga lagu-lagu tersebut memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, dan juga membuka hati Bapak Ibu untuk menerima kebenaran firman pada hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, agar Tuhan menyertai bekerja di dalam firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kembali kami hadir menghadap Engkau. Kami rindu bersekutu dengan Engkau walaupun melalui jaringan udara, live streaming. Karena situasi kondisi masih belum memungkinkan kami untuk beribadah secara offline. Mungkin minggu depan atau mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi, semoga kondisi COVID sudah benar-benar menurun. Kami akan mengadakan ibadah secara offline. Satu sisi kami beriman, namun sisi lain kami juga harus beriman secara hikmat, bukan menantang bahwa dengan iman kami bisa atasi COVID, dengan iman kami tidak akan tertular oleh virus corona. Kami tidak ingin beriman secara membabi buta. Kami percaya bahwa Engkau melihat semuanya itu, dan ketika kami rindu menyembah, memuji, dan beribadah kepada Engkau, maka Engkau akan sertai kami. Walaupun saat ini kami masih ibadah secara live streaming, tanpa mengurangi kehadiran Engkau yang adalah roh ada di mana-mana. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya akan membawakan tema yang baru, dan tema yang baru juga saya kutip dari satu ayat Alkitab di Matius pasal 6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari satu ayat tersebut saya jadikan beberapa sesi khotbah. Dan hari ini adalah sesi yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, volume pertama. Kita kupas kebenaran ini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, apa sih yang dicari mereka di dalam hidup ini? Dan demikian pula orang-orang yang Kristen atau yang sudah mengenal Allah, apa yang kau cari di dalam hidup ini? Ketika yang dicari orang-orang dunia sama dengan yang dicari oleh orang Kristen, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, betul nggak? Maka harus ada perbedaan. Orang-orang dunia mencari apa? Kita mencari apa? Walaupun titik pencarian kita ada titik temunya. Misalnya kita mencari uang, bukan berarti kita sudah Kristen tidak butuh uang. Orang dunia mencari uang, kita juga mencari uang, betul nggak? Tapi ada sesuatu yang kita utamakan, yang lebih penting, yang kita fokus di dalam pencarian kita. Karena itu kita akan lihat lebih jauh apa yang dicari manusia di dalam hidupnya yang singkat ini. Saya akan memberikan sedikit perbedaan antara yang dicari oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah dan yang dicari oleh orang-orang yang mengenal Allah, khususnya orang-orang Kristen. Seharusnya ada perbedaan jelas, ada perbedaan fokus, ada perbedaan titik penentunya. Jangan sampai kita sama seperti mereka. Kita akan baca dulu Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Karena dari beberapa sesi ini saya kupas, intinya itu ada dari 3 ayat ini. Matius 6 ayat 32. Kita baca dulu ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Apa yang dimaksudkan di sini? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya Bapak Ibu tangkap nggak? Artinya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada fokus pencarian. Lalu apa yang mereka cari? Kita mundur satu ayatnya. Di ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini berbicara tentang penghidupan, berbicara tentang ekonomi. Artinya tuh begini. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Fokus hidupnya, pengharapan hidupnya adalah di dunia. Maka dia mati-matian mengejar sesuatu yang ada di dunia. Dia habiskan waktunya mengejar duit. Karena dari duit dia bisa membeli segala-galanya. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Yang mungkin secara sederhana itu sandang, pangan, papan. Tapi manusia kan tidak cukup sampai hanya sudah sekedar sandang, pangan, papan dia dapatkan. Tidak. Zaman sekarang orang kan perlu handphone, orang perlu kendaraan, mobil, awalnya mungkin motor. Apakah cukup dengan motor? Tidak. Dari motor kemudian nanjak mobil. Apakah cukup dengan mobil satu? Enggak, mobil dua. Dari mobil murah sampai mobil yang paling mahal. Yang awalnya mungkin hanya mobil seratusan juta. Lalu 500 juta, 1 miliar. Okay? Apakah orang yang sudah punya Alphard sudah cukup? Tidak. Lamborghini. Dan setelah punya Lamborghini apakah cukup? Enggak. Helikopter, pesawat. Kalau sudah punya pesawat akhirnya main keluar angkasa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Manusia itu gak pernah puas. Karena itulah mereka cari dan cari. Apakah salah kalau kita mencari uang? Apakah salah kalau kita menjadi kaya? Sama sekali tidak salah. Kita boleh kaya. Kita boleh mencari semuanya. Tetapi ada perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Di mana perbedaannya? Lihat kalimat yang kedua. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, mestinya disinilah Tuhan itu menitik beratkan. Tahu? Tuhan tahu engkau butuh rumah. Tuhan tahu engkau butuh pakaian. Tuhan tahu engkau butuh makanan. Semua yang dibutuhkan orang-orang dunia. Kita juga membutuhkan. Tuhan tahu engkau butuh handphone. Salahkah kita punya handphone? Enggak salah. Justru saat ini kami rekaman pakai handphone Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Selama ini YouTube kami, kemudian live stream kami, itu pakai handphone saya. Oke? Kameranya cukup bagus. Padahal handphonenya tidak mahal-mahal. Karena itu kalau tidak ada handphone, maka Bapak Ibu tidak bisa ikut live streaming. Artinya Tuhan juga tahu. Nah kalau Tuhan tahu, salahkah kita mencari semua? Tidak salah. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita utamakan, yang perlu kita cari. Nah orang Kristen ada di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Karena Tuhan tahu kamu membutuhkannya. Dengan kata lain ada sesuatu yang harus kita fokuskan. Ada sesuatu yang harus kita utamakan. Kalau yang dikehendaki Tuhan, yang utama itu kita sudah dapatkan, Tuhan akan tambahkan kok. Nah kalau Tuhan yang tambahkan, berarti bukan karena kehebatanmu lagi, bukan karena jasamu lagi, bukan karena kekuatanmu lagi, tapi itu memang Tuhan yang tambahkan. Lebih baik mana? Anda andalkan kekuatan Anda sendiri, kehebatan Anda sendiri untuk sukses, atau Anda andalkan diri sendiri dicampur dengan kekuatan Tuhan, ditambah dengan kekuatan untuk sukses. Ini ada dua kekuatan, Anda dan Tuhan. Kalau orang dunia yang tidak percaya Tuhan, mereka hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal Tuhan tawarkan. Tapi ada syaratnya kalau engkau ingin mendapatkan bantuan dari Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan itu dulu. Kita lihat, ayat 31 adalah orang yang belum percaya Tuhan sebelum dia menjadi Kristen. Lalu ayat 32 adalah proses menjadi Kristen.
Dengan kata lain, dia mencari sesuatu, tapi Tuhan tahu bahwa dia memerlukan sesuatu. Artinya dia tahu bahwa berkat-berkat yang dia terima di dalam kehidupannya, baik uang, kekayaan, kesuksesan, kesehatan, semua itu dari Tuhan. Setelah itu dia mencari Tuhan yang mana. Tuhan yang mana? Lalu dia temukan menjadi umat Kristen. Karena sebagai umat Kristen kita tahu yang memberkati hidup kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa sembuhkan penyakit apapun. Dia bisa memberkati ekonomimu. Karena dengan 5 roti 2 ikan dia bisa memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan anggur, dengan air dia bisa berubah menjadi anggur, artinya bisa mengubah wujud. Kalau begitu, 1 lembar daun Tuhan pun bisa ubah menjadi uang, betul nggak? Karena hanya perubahan wujud. Air menjadi anggur. Apa sulitnya bagi Tuhan 1 lembar daun diubah menjadi duit? Tidak sulit. Karena itu perubahan wujud. Sedangkan 5 roti 2 ikan itu adalah pelipat gandaan. Yesus sanggup lakukan. Bahkan tidak ada penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Penyakit ayan, buta, lumpuh, kemudian kerasukan setan, Yesus sanggup lakukan. Bahkan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, yang tidak bisa dilakukan oleh orang, itu membangkitkan orang mati. Dan itu pun Yesus lakukan. Lazarus yang sudah 4 hari mati, yang badannya sudah bau, yang dagingnya sudah rusak, tapi Yesus hidupkan kembali, bangkitkan kembali, dan hidup lagi di dalam dunia. Yesus sanggup. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itulah setelah kita menjadi Kristen, maka fokus kita itu bukan lagi di dunia, tapi di dalam kerajaan Allah. Maka cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terjadi perubahan paradigma Paulus setelah dia menjadi orang Kristen. Sebelum Kristen dan sesudah Kristen. Kita coba lakukan pembanding. Karena ayat yang kita baca di Matius itu, semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah bukan berarti tidak percaya Allah. Bisa saja mereka itu percaya Allah tapi belum mengenal Allah yang benar. Kasusnya adalah Saulus. Percaya Allah nggak? Percaya. Bahkan sangat-sangat percaya pada Allah. Maka dia berusaha membela agama Yahudi karena dia beranggapan agama Yahudi itu dari Allah, agama Kristen itu bukan dari Allah. Tapi apa yang terjadi setelah dia jadi Kristen, bahkan sangat aktif di dalam kekristenan. Filipi 3:7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu lihat titik tolak perubahan paradigma. Sebelum dia percaya Yesus dan sesudah dia percaya Yesus. Sebelum percaya Yesus dianggap kedudukan, kemuliaan duniawi, jabatan dia sebagai ahli Taurat. Itu sangat penting bagi dia. Tapi setelah dia menjadi Kristen, dia anggap semuanya itu sampah. Jadi titik penentunya itu pada pengenalan. Pengenalan. Kalau engkau benar-benar mengenal Tuhan Yesus, maka dunia itu bukan sesuatu lagi yang berharga bagimu. Tapi bagi orang yang belum mengenal Yesus Kristus, dunia adalah sesuatu yang berharga. Mati-matian dia mencari di dunia. Sesuatu yang ada di dunia. Karena itulah ketika dia mencari sesuatu yang ada di dunia, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, keputusasaan terjadi semua di dalam dunia. Tapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus, seharusnya kekhawatiran, ketakutan itu mulai disingkirkan. Karena jika orang yang beriman percaya kepada Yesus, engkau masih diliputi ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, menunjukkan engkau melecehkan Tuhan. Anda anggap bahwa Tuhan tidak sanggup menyelesaikan masalah kesulitan. Dia sanggup, dia tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang perlu ditanda tanya itu bukan kesanggupan Tuhan, tapi imanmu kepada Tuhan. Berapa besar imanmu kepada Tuhan? Karena itu, bila orang Kristen masih belum bisa membedakan nilai Kristus dibandingkan dengan kekayaan dan kemuliaan dunia, kekristenannya itu patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Karena
Mestinya setelah menjadi orang Kristen harus bisa membedakan. Kayaknya belum mengenal Yesus dengan baik. Kalau sudah mengenal Yesus dengan baik, kita akan sampai pada level seperti Rasul Paulus yang dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada segalanya. Yang dulu dianggap mulia, yang dulu dianggap berharga, yang dulu dianggap sesuatu yang harus dia kejar. Tapi setelah dia percaya Yesus, ini sampah. Ini tidak perlu lagi, ini dibuang. Yang dia kejar adalah yang ada di sini. Seharusnya orang Kristen juga mengalami perubahan paradigma, mengalami perubahan sudut pandang seperti Saulus. Makanya Tuhan Yesus katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, belum tentu tidak percaya Allah. Artinya belum menemukan nilai Kristus. Setelah kita mengenal Yesus Kristus, nilainya itu tidak tertandingi. Apa perbedaan antara orang Kristen dengan non-Kristen dalam menilai hal-hal berikut? Kekayaan, kedudukan, kemuliaan, kehormatan dunia. Kita lihat perbedaannya di mana berdasarkan Matius pasal yang ke-6 tadi. Oke, kita lihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Fokusnya, harapannya, tujuan hidupnya adalah untuk dunia. Karena itu dia mati-matian bekerja, mati-matian menuntut ilmu, mati-matian menambah keterampilan. Semua itu dia kedapatkan untuk mengejar apa yang ada di dunia. Karena itulah tujuan hidupnya memang di dunia. Maka dia dianggap gagal. Dianggap tidak berhasil ketika dia tidak berhasil mendapatkan dunia ini. Secara uang dia gagal. Jika dia jatuh sakit, dia merasa gagal. Jadi ketika engkau tidak berhasil menguasai dunia ini, mendapatkan sesuatu yang ditawarkan dunia ini, dia merasa hidupnya gagal. Karena yang ditawarkan dunia itu apa? Kekayaan, kemuliaan, ketenaran, kenikmatan, hawa nafsu, macam-macam sesuatu hal-hal yang bersifat jasmani, sifat daging ditawarkan oleh dunia kepada kita. Karena itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia anggap gagal kalau semua itu dia tidak dapatkan. Bahkan setelah itu, dia setelah meninggal dunia, apa yang terjadi? Tidak ada pengharapan, yaitu kebinasaan. Ini orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kita lihat, ini orang yang percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus, fokusnya itu bukan di dunia. Okay? Dunia itu hanya bersifat sementara, berarti tujuan hidupnya itu bukan ada di dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia, kekayaan, kemuliaan, posisi, ketenaran, kesehatan, semua itu hanya titipan Tuhan. Boleh nggak mereka pakai? Boleh. Nah kalau itu titipan diambil kembali oleh Sang Pencipta, dia tetap saja pasrah. Ayub adalah contoh tipikal yang paling baik. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi artinya anak 10 Tuhan yang kasih. Istri cantik, Tuhan yang kasih. Punya harta kekayaan yang berlimpah, Tuhan yang kasih. Kesehatan, Tuhan yang kasih. Tapi kalau semua yang Tuhan kasih itu hanya titipan, Tuhan mau ambil kembali, puji Tuhan, aku sudah diberi kesempatan menikmati semuanya itu, silakan ambil kembali oleh Tuhan. Seharusnya orang Kristen punya pandangan seperti itu. Berarti, apalagi yang engkau khawatirkan? Apalagi yang engkau khawatirkan? Kalau engkau punya kekayaan, hilang, itu kan titipanmu. Kenapa engkau mesti pusing? Nah kalau engkau bisa sampai pada titik titipan, sesuatu pun tidak ada yang perlu lagi kita khawatirkan, perlu kita gelisahkan lagi. Karena itu kalau orang Kristen masih takut ini, stres lah, bingung lah, khawatir lah, putus asa, kekristenannya itu patut ditanda tanyai. Jangan sampai titipan menjadi hak milik. Ketika engkau hak milik, maka engkau pasti diliputi oleh semua itu. Ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Karena dunia semuanya itu serba tidak pasti. Dan ada satu pengharapan kita, kenapa kita bisa
Tetap bersyukur walaupun semuanya hilang, karena kita orang-orang yang punya pengharapan. Setelah kita meninggal dunia, ada satu tempat terindah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, yaitu sorga. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Orang yang hidupnya tanpa pengharapan adalah orang yang tidak mengenal Allah di dalam hidupnya. Kalau engkau mengenal Allah, berarti engkau adalah orang yang punya pengharapan. Walaupun dunia engkau mengalami goncangan, engkau mengalami kegagalan, tapi engkau tetap punya pengharapan. Karena semua itu hanya titipan. Ada sesuatu yang paling berharga yang sedang Tuhan sediakan bagi engkau, yaitu keselamatan. Kerajaan sorga yang jauh lebih mulia daripada segala-galanya. Karena itu, menurut saya, sangat wajar jika orang-orang dunia mengenal teori kemakmuran. Bagaimana supaya berhasil, bagaimana supaya sukses, wajar. Karena memang orang-orang dunia itu pengharapannya di dunia. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah menjadi milik kerajaan sorga? Pengharapannya apakah masih di dunia? Karena itu kadang-kadang saya cukup prihatin ada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengembangkan teori kemakmuran. Yang diajarkan adalah bagaimana engkau sukses di dunia, bagaimana engkau diberkati, bagaimana engkau kaya, yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya, yang utang jadi piutang. Semuanya itu yang dikejar itu adalah dunia. Kalau begitu, apa bedanya engkau sama orang dunia? Seperti yang Yesus katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sayang sekali banyak pendeta yang sudah berusaha menuntun umat-umat Kristen kembali kepada orang-orang dunia. Karena yang dicari orang dunia yaitu berkat-berkat, yaitu kekayaan-kekayaan. Tadi saya sudah katakan tidak salah engkau cari uang. Tidak salah engkau membutuhkan semua itu. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi ada sesuatu yang lebih utama bagi kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain begini loh. Jam sekian, katakanlah jam 10 sampai jam 12 kita ada ibadah. Dan waktu yang sama, jam 10 sampai jam 12 Anda akan teken kontrak dengan seorang pengusaha. Katakanlah pengusaha dari Singapura atau Hong Kong, terserah. Teken kontrak 10 miliar. Anda pilih mana? Oke, 10 miliar. Mungkin Anda berkata, wah saya pilih 10 miliar. Oke, saya turunkanlah, nilainya lebih kecil. 1 miliar. Akan teken kontrak, ada proyek yang harus Anda kerjakan 1 miliar. Jam 10 sampai jam 12 ada ibadah. Jam 10 sampai jam 12 orang itu berkata, saya tunggu di restoran ini ya. Datang ya jam 10 sampai jam 12 karena kita akan teken kontrak, akan membuat MOU kerjasama proyek. Dan nanti proyek akan berkembang, ada modal-modal tambahan yang akan masuk. Anda pilih mana? Dahulukan yang mana? Kita coba jujur, jangan munafik lah. Saya yakin Anda akan kejar teken kontrak yang 1 miliar itu. Anda akan tinggalkan ibadah. Karena Anda akan beranggapan, ibadah kan minggu depan masih ada. Sedangkan teken kontrak ini banyak sekali ini. Kalau saya tidak tepati, belum tentu kontrak atau proyek ini akan dioperasikan ke saya. Masih banyak orang yang menunggu proyek tersebut. Saya yakin kita akan berpikir gitu. Betul nggak? Kita akan meluncur segera ke sana. Artinya kita utamakan proyek daripada utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali kita beranggapan Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu aku membutuhkan. Justru karena Tuhan Maha Tahu, maka Tuhan melihat. You lebih utamakan mana? Teken kontrak 1 miliar atau ibadah kepada saya 2 jam. Dan saya ingin katakan jemaat kita ratusan orang pada kemana waktu ibadah hanya 2 jam. Seminggu hanya 2 jam. Kemana jemaat-jemaat kita? Teken kontrak semua kali ya. Karena itulah ketika engkau utamakan dunia, Tuhan serahkan. Oke? Maka kenapa Tuhan tidak berkati, Tuhan tidak tambahkan sesuai dengan janji Tuhan. Semua itu akan ditambahkan kepadamu karena engkau dengan kekuatanmu mengejar apa yang ada di dunia. Maka keberhasilan itu berdasarkan kekuatanmu. Tapi kalau engkau utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau dapat dunia, juga dapat sorga.
2 kali lipat. Tapi sayang sekali, orang-orang tidak berupaya mengejar itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, hari ini banyak pendeta yang mengajarkan umatnya mengejar dunia. Tidak ada bedanya dengan motivator. Sehingga hari ini susah dibedakan. Mana pendeta asli, mana motivator asli. Karena seringkali motivator itu sudah tercampur sebagai pendeta juga. Dan justru khotbah-khotbah yang demikian disukai. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang dunia. Dan orang-orang itu suka. Tapi kalau khotbah saya itu selalu mengarahkan orang ke sorga. Selalu menuntun orang bagaimana mementingkan sorga. Seperti tema yang kita kupas hari ini. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagi penganut teori kemakmuran, enggak enak khotbah Pak Nathan. Khotbah yang menyenangkan adalah bagaimana engkau diberkati, bagaimana engkau sukses, bagaimana engkau sembuh dan sebagainya. Itu khotbah yang menyenangkan telinga. Menuntun orang kembali ke dunia. Saya tidak berusaha menuntun jemaat saya kembali mencintai dunia. Justru harus mencintai sorga. Selangkah demi selangkah iman mereka, fokus mereka, sasaran mereka justru ke sorga. Dunia ini hanya numpang lewat. Ibarat kita naik ke perahu, nyeberangi sungai. Setelah sampai, perahu nggak kita butuhkan lagi karena kita sudah sampai. Demikian pula segala kekayaan, kemuliaan, kemewahan dunia hanya titipan, hanya kita pakai sebagai alat untuk menyeberangi sungai menuju kerajaan sorga. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan kembali ayat ini. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kita akan berbicara tentang kerajaan dulu. Apa itu kerajaan? Bapak Ibu, apa itu kerajaan? Apa itu kebenaran Allah? Karena 2 hal yang perlu kita cari. Jadi dari tema yang satu ini saya kembangkan menjadi beberapa kali pertemuan. Apa itu kerajaan? Yang tema tentang kerajaan akan ada 2 kali. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ada 2 kali berbicara tentang kerajaan. Nanti ada 1 atau 2 kali berbicara tentang kebenaran Allah. Kita bahas dulu kerajaan. Apa itu kerajaan? Karena Tuhan kan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan dulu. Apa itu kerajaan? Kita lihat masalah kerajaan. Kerajaan bisa terbentuk kalau memenuhi 3 syarat penting. Apapun itu, kerajaan atau negara tidak akan bisa terbentuk kalau tidak 3 syarat utama. Syarat pertama adalah adanya wilayah. Sebuah kerajaan tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada wilayah. Maka tidak heran sampai hari ini Palestina penduduknya sudah jutaan, rakyatnya ada, tapi kenapa tidak bisa berdiri menjadi sebuah negara yang sah? Karena tidak ada wilayah. Satu wilayah diperebutkan antara Israel dengan Palestina. Israel mengklaim ini wilayah kami. Palestina mana mengklaim ini wilayah kami. Jadi tidak ada wilayah, tidak bisa berdiri negara. Kalau untuk bisnis kita bisa beli lahan, kita bisa sewa lahan, tapi ke negara gimana caranya? Sewa satu lahan kok ribuan hektar untuk mendirikan sebuah negara. Itu mungkin nggak bisa, harus punya wilayah sendiri. Lalu yang kedua adalah rakyat. Jika ada wilayah tidak punya rakyat, itu namanya hutan belukar. Oke? Yang ada adalah hewan-hewan, makhluk-makhluk, binatang-binatang. Kalau tidak ada rakyat, tidak bisa juga walaupun ada wilayah. Kemudian yang satu lagi penting adalah pemerintah. Wilayah sudah ada, luas tanahnya. Rakyat sudah ada. Dan tidak ada pemerintahan. Kekacauan pasti terjadi. Ketika tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintahan, percayalah hukum rimba pasti terjadi. Kekacauan, kekerasan, kejahatan pasti terjadi. Sama seperti di zaman Nuh. Kenapa di zaman Nuh itu bisa banyak kejahatan-kejahatan sampai Tuhan melihat wah sudah tidak bisa diselamatkan lagi, akhirnya Tuhan membunuh manusia di zaman Nuh karena wilayah ada, rakyat ada, pemerintah tidak ada. Saat itu tidak ada pemimpin yang akan mengatur mereka, tidak ada hukumnya. Maka di zaman Nuh itu ada raksasa-raksasa, kayaknya raksasa ini yang bertindak sewenang-wenang, yang kuat menguasai yang lemah.
Hukum tidak ada zaman dulu. Kekacauan. Nah, dari wilayah rakyat pemerintah, kerajaan, sama juga negara. Negara juga baru bisa terbentuk kalau memenuhi 3 syarat itu. Maka hari ini kita akan belajar apakah itu wilayah kerajaan sorga, di mana rakyat dan pemerintah wilayah kerajaan sorga itu ada di mana. Kita akan kupas dulu. Wilayah kerajaan Allah. Saya akan mengambil contoh yang ada di dunia untuk diaplikasikan ke yang rohani. Wilayah kerajaan Allah. Kalau Allah itu punya kerajaan, di mana kerajaan itu? Mestinya ada wilayah, betul? Kita akan lihat wilayah kerajaan Allah berdasarkan perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau Allah ada, pasti Allah itu punya tempat tinggal, betul nggak? Kalau Allah itu ada, pasti Allah itu ada tempat dia memerintah, dia bertahta. Di mana dia? Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat di sini tentu bukan sesuatu kiasan, bukan suatu ilusi, tapi benar-benar ada satu tempat di mana kerajaan Allah itu dibangun. Dan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah berkata, di rumah Bapakku, di sorga banyak tempat tinggal. Kemudian dia berkata lagi, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Itu adalah tempat. Berarti kerajaan Allah itu ada tempatnya. Bukan suatu cerita-cerita fiktif. Karena setelah kita meninggal, baru kita bisa pergi ke tempat itu. Bagaimana mulia, mewah, dan sebagainya, kita bisa melihatnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat di sini atau di dalam ayat ini tentu berbicara satu tempat atau wilayah yang akan dijadikan Allah untuk membentuk kerajaannya. Tempat di mana kita akan tinggal kelak. Artinya, kita di dunia menumpang sementara. Setelah kita meninggal, kita sudah disediakan satu tempat di sana. Karena itu, kenapa kita tidak berusaha mencari kerajaan Allah dan kebenarannya untuk menuju ke sana? Kenapa kita mati-matian mencari sesuatu yang fana, sesuatu yang bersifat sementara di dunia, yang kekal kita tidak berupaya? Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak benar-benar percaya. Telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Menurut Anda, seberapa mewah, indah, muliakah tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Bapak Ibu kalau pernah melihat bagaimana indah, mulia, mewahnya ke dunia-dunia, kalau Anda termasuk seorang traveler, mungkin pernah keliling Eropa, keliling benua Asia, tur sini, tur sana, pernah ke Israel. Rasanya indah. Kita lihat bagaimana kota ini besar, mulia, kemewahan, kenikmatan. Oh, kita ditawarkan semuanya itu. Makanya orang mencintai dunia. Lalu bagaimana dengan sorga? Saya ingin memberikan sedikit lukisan bagaimana mewahnya sorga itu. Perhatikan, untuk menciptakan isi dunia ini Tuhan hanya membutuhkan 6 hari. Hari pertama ciptakan apa? Hari kedua ciptakan. Hari yang ke-6 selesai menciptakan manusia. Dan hari ini kita lihat bagaimana dunia yang kita huni yang diciptakan Tuhan ribuan tahun yang lalu. Luar biasa, benar nggak? Luar biasa. Tapi Tuhan menciptakan semua itu hanya butuh 6 hari. Tapi demi menciptakan sorga, Yesus butuh 2000 tahunan. Karena kalimat itu dia sudah katakan, kalau aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu. Kata telah, aku akan datang kembali. Lalu kenapa Yesus sampai sekarang belum datang kembali? Kayaknya tempat yang disediakan Tuhan itu belum selesai total. Karena tempat yang disediakan Tuhan itu mestinya sesuatu yang luar biasa. Bagaimana sesungguhnya gambaran tentang kerajaan sorga yang disediakan Allah bagi kita. Kita lihat sedikit, ngintip sedikit yang ada di dalam kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 11.
Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti cahaya yang paling indah. Perhatikan cahaya yang paling indah. Bukan cahaya lampu diskotik Bapak Ibu. Cahaya yang tidak bisa dilukiskan. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wah, luar biasa ya. Ayat 18, tembok itu dibuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Emas, tulen. Bukan imitasi, bukan emas palsu, emas campuran, tulen. Jadi kalau emas yang asli kan ada angka 99,9. Betul nggak? Coba Anda lihat produk Antam. Oke, emas 100 gram ada atau 1 kilo ada 99,9 menunjukkan kemurnian emas. Tapi di sini bukan kata murni, tulen. Di dunia 1 gram emas itu harganya mahal, betul? Tapi di sana emas itu dipakai untuk buat jalanan. Anda bayangkan bagaimana mulianya. Di dunia emas itu begitu berharga. Anda punya 1 kilogram emas. Anda itu sudah bisa mendapatkan miliaran. Tapi di sana sampah itu emas-emas hanya dibuat untuk tatakan, injakkan orang untuk jalanan. Untuk tembok-tembok rumah. Kita lihat banyak raja-raja di Arab yang rumahnya dilapisi emas, WC-nya, klosetnya dilapisi emas, dikenal, disebarluaskan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu di sorga, emas tidak laku. Anda mau gantung berapa kilo pun di telinga Anda untuk anting-anting, tidak masalah, tinggal ambil. Kenapa? Karena sorga itu mulia dan mewah. Kemudian ayat 21, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wah, itu satu lukisan kemewahan dan kemuliaan. Maka tidak heran 2000 tahun Tuhan menciptakan sorga belum selesai. Karena Tuhan berjanji kalau sudah selesai dia akan datang kembali. Di sorga Tuhan telah menciptakan banyak hal yang belum pernah kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di dunia. Kenapa di dalam Alkitab itu sedikit sekali menceritakan situasi kondisi di sorga? Karena tidak ada pembanding. Itu saja. Tidak ada pembanding. Karena sesuatu yang ada di dunia kita sudah tahu. Ya? Sedangkan di sorga banyak hal yang tidak ada di dunia. Bagaimana dijelaskan? Karena itulah kalaupun penulis kitab Wahyu, Rasul Yohanes melukiskan sorga, oh begini, begitu, hewannya begini, tumbuhannya begini. Anda juga bengong, nggak ngerti. Lebih baik nggak usah, hanya sedikit diberikan lukisan mewah, mulia, dan sangat berharga. Kita lihat Paulus pernah ke sorga dan melihat sebagian dari sorga. Hanya sebagian, belum intinya sorga. Itu 2 Korintus. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini ada sedikit salah ketik, bukan Wahyu ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Dia pernah ke sorga. Saulus sewaktu hidupnya. Dia di sorga ke tingkat yang ketiga dari sorga yang disebut Firdaus. Oke? Di sana dia melihat bagaimana indah, bagaimana mulianya. Maka kalau ingin tahu bagaimana berharganya sorga, kita belajar cerminan kepada Paulus. Dia berkata kata-kata yang tak terkatakan. Artinya di sorga itu ada kata-kata yang sulit kita ucapkan. Bukan seperti di dunia yang tidak boleh diucapkan. Karena diucapkan di dunia itu tidak bisa, tidak cocok untuk orang-orang yang tinggal di dunia. Kata Paulus, semua itu diciptakan Allah bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Perhatikan, orang yang pernah diangkat ke sorga
memberikan lukisan tentang sorga. Saya yakin lukisan itu pasti hidup. Ini bukan mimpi loh. Ada pendeta yang mimpi dia angkat ke sorga. Lalu dia katakan, dia saksikan, oh di sorga begini. Itu mimpi om. Mimpi. Nggak nyata. Okay? Tapi Paulus benar-benar dia angkat melihat sorga. Maka dia ceritakan sorga itu seperti apa. 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, kita untuk bisa menikmati sesuatu kan sangat mengandalkan panca indera. Betul nggak? Nah, Paulus mengungkapkan ada panca indera, dilihat, didengar, yang timbul dari hati. Nah, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, artinya di dunia itu Anda banyak melihat banyak hal yang bisa kita lihat, tapi banyak hal yang tidak ada di dunia ada di sorga. Nanti di sana baru kita bisa melihat. Makanya Rasul Yohanes tidak merincikan, oh yang ada di sorga itu begini-begini. Nggak bisa. Karena kalau dituliskan pun engkau tidak akan mengerti, hanya bengong. Oh. Begitu ya. Nggak bisa. Memang itu disediakan Allah untuk penghuni sorga. Lalu apa yang tidak pernah didengar telinga. Makanya Paulus katakan tadi, aku mendengar kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan. Di dunia kita bisa mendengar lagu-lagu rohani yang enak-enak. Tapi banyak lagu-lagu roh yang akan kita dengar di sorga yang bisa membangkitkan jiwa, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan. Kita akan mendengar nyanyian sorga. Nyanyian di dunia itu pun bisa membuat kita meneteskan air mata. Tapi nyanyian di sorga membuat kita benar-benar merasakan hidup, bisa membuat kita fly. Sorga. Dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, bagaimana mau timbul? Karena kita belum pernah melihat, belum pernah dengar. Tapi kalau kita pernah lihat, misalnya saya pernah ke Israel, lalu timbul keinginan saya kepingin ke Israel lagi. Itu bisa timbul karena kita sudah lihat. Tapi di surga kita nggak bisa melihat, belum pernah lihat. Bagaimana bisa timbul dalam hati? Tapi semua itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Carilah kerajaan Allah seperti itu, yang luar biasa. Bapak Ibu saya kasih, apakah Anda ingin masuk ke sorga? Apakah Anda ingin masuk sorga? Tapi masalahnya adalah, apakah Anda tahu kerajaan sorga ada di mana? Kalau ingin masuk sorga tapi tidak tahu sorga itu ada di mana, bagaimana ini? Bagaimana? Katanya mau masuk sorga, tapi alamat sorga saja tidak tahu. Sorga itu ada di mana? Wilayah apa? Jalan apa, RT berapa, RW berapa, nomor berapa? Kalau Anda ingin ke sorga, tidak tahu jalan ke sorga, sama saja bohong. Lalu siapa yang bisa membawa kita ke sorga? Kita lihat jawaban Tuhan. Jika Anda tidak tahu jalan ke sorga, bagaimana cara Anda bisa sampai ke sorga? Yesus berkata, Yohanes 14:4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sebenarnya kalian tuh sudah tahu jalan ke situ, kata Yesus kepada murid-muridnya. Rupanya ada juga murid yang masih polos, yang belum mengerti. Makanya mereka itu perlu mencari kerajaan Allah. Kenapa perlu dicari? Belum ditemukan. Makanya Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau jalan-jalan di dunia kita bisa temukan karena ada peta dunia. Ada alamat. Apalagi dengan teknologi manusia. Zaman sekarang ada Google Map. Ada Waze. Yang ketika kita nyalakan, kita tinggal ikuti kiri kanan kita. Kiri kanan, kiri kanan. Kita bisa dituntun sampai ke alamat yang kita harapkan. Tapi sorga, mau pakai Google Map apa? Coba Anda nyalakan Google Map. Ketik sorga. Saya yakin Google Map Anda akan mutar terus. Sebentar disuruh kiri, sebentar disuruh kanan, sebentar disuruh putar balik. Nggak tahu mau cari kemana. Kecuali jalan sorga. Nah kalau ada jalan sorga mungkin oke lah. Dia akan bawa Anda ke jalan sorga. Tahu-tahu jalan ke sorga di sana. Ternyata itu tempat pelacuran. Itu sorga dunia namanya. Bapak Ibu yang saya kasih.
Yesus jawab dengan sangat tegas. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Satu-satunya jalan menuju ke sorga, Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristuslah. Melalui Yesus Kristuslah kita akan menuju ke sorga. Hanya yang telah datang dari sorga yang tahu jalan ke sorga. Bapak Ibu setuju? Lalu siapa yang pernah datang dari sorga? Kita lihat jawabannya Yohanes 16 ayat 28. "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Itu naik turun itu. Datang pergi, datang pergi. Kalau ada pendeta berkata, "Aku seringkali diangkat ke sorga," aku nggak begitu percaya. Siapa buktinya? Apa buktinya? Siapa saksinya? Kalau sudah diangkat ke sorga, nggak akan turun-turun lagi, nggak hidup. Karena untuk bisa diangkat ke sorga, rohmu harus keluar. Sama seperti Paulus diangkat ke sorga itu, rohnya Paulus keluar loh. Kapan dia ke sorga, ke Firdaus? Agaknya Paulus tuh waktu itu dia mati. Karena dia pernah dilempar batu sampai mati. Mungkin saat itulah rohnya diangkat oleh Tuhan melihat sorga. Tapi setelah itu dihidupkan kembali, dikembalikan karena tugas dia di dunia belum selesai. Jika ada pendeta mengatakan baru diangkat ke sorga, tapi dia masih hidup, rohnya masih ada, yang pergi ke sorga itu khayalan atau benar? Enggak mudah Bapak Ibu. Oke, ini tidak sembarangan. Tapi Yesus berkata, "Aku datang dari sorga." Karena itu bisa kita lihat cara kelahiran. Kalau manusia lahir dari bawah ke atas, Yesus dari atas ke bawah. Roh Kudus turun ke rahim Maria, lahirlah Yesus Kristus. Nabi rasul mana yang datang dari sorga? Yang dia mengandung, yang orang ibunya mengandung dia dari roh yang turun dari sorga? Enggak ada. Manusia lahir dari dunia, hasil perkawinan bapak ibunya, hasil hubungan badan ayah ibunya, lahirlah dia. Satu-satunya yang lahir bukan dari hasil hubungan badan atau bukan dari benih manusia adalah Yesus Kristus. Karena itulah Yesus datang dari sorga. Maka dia tahu jalan ke sorga. Oke, dia datang dari sorga, tahu jalan ke sorga. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, Yesus Kristus pencipta sorga. Pasti dia tahu jalan ke sorga. Jadi ibaratnya terus begini loh. Seorang pemborong bangunan, dia mendirikan satu tempat di bangunan. Pasti dia harus sering kali ke tempat bangunan, ke tempat proyek itu. Kalau begitu dia sudah hafal jalan bolak-balik ke proyek. Benar gak? Sama seperti satu kali waktu saya tur ke Israel, kami dibawa oleh tour guide, dan tour guide itu begitu familiar. Bahkan satu kali kami jalan menuju ke ternyata jalan yang akan kami lalui itu ditutup. Dengan cepat sang tour guide tersebut mengarahkan kami ke lewat lorong-lorong yang sempit. Dia berkata, "Sorry, di sini kayaknya ada insiden sehingga jalan resmi yang harus menuju ke lokasi itu ditutup. Tapi nggak masalah. Ada jalan lain." Lalu kami dibawa putar ke lorong-lorong itu sampai ke tempat lokasi. Walaupun perjalanannya lebih jauh sedikit, tapi kami bisa sampai ke lokasi, sampai ke titik yang kami temui. Kenapa demikian? Karena dia sudah tour guide. Yang namanya tour guide otomatis dia sudah mengenal lokasi seluruh wilayah Israel. Dia orang Israel. Nah demikian pula Yesus Kristus adalah pemilik sorga. Bagi Yesus naik sorga, turun sorga, itu sudah hal biasa. Tidak usah pakai Google Map, tidak usah pakai peta lagi. Sedangkan kita yang mau ke sorga, bagaimana caranya? Satu-satunya cara itu adalah lewat Yesus. Karena itulah Yesus Kristus bagi kita adalah Google Map sorgawi. Ketika kita ikut Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita pasti dituntun sampai menuju kerajaan sorga. Karena hanya dia yang tahu jalan ke sorga. Di dunia ini banyak rasul-rasul, banyak nabi-nabi, banyak tokoh-tokoh agama. Nah peran mereka itu apa? Mereka percaya adanya sorga, betul nggak? Kalau seorang nabi, rasul, tokoh agama tidak percaya adanya sorga, lalu apa yang dia beritakan?
Kalau dia hanya mengajarkan di dunia saja, itu bukan tokoh agama, bukan nabi atau rasul. Itu adalah ahli filsafat. Dan kalau bicara filsafat itu berbicara tentang dunia. Bagaimana engkau hidup di dunia, bagaimana engkau berakhlak di dunia, bagaimana hubungan dalam keluarga, bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Itu bicara tentang dunia-dunia. Itu dibutuhkan filsafat, bukan agama. Etika, moral yang dibutuhkan di dunia. Tapi ketika sudah berbicara tentang surga, itu bicara tentang rohani, bicara tentang agama, bicara tentang iman. Karena itu, banyak nabi, rasul, tokoh agama menawarkan surga. Tapi Yesus bukan hanya menawarkan surga. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu menawarkan. Mempromosikan. Oh, di sana ada wilayah sorga, ada kerajaan Allah, di sana banyak tempat tinggal. Lalu dia berkata lagi, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Itu pencipta sorga. Jadi rasul, tokoh agama, kemudian nabi-nabi menawarkan sorga. Tapi Yesus menciptakan sorga. Posisi Yesus itu jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa daripada mereka. Ibaratnya tuh begini Bapak Ibu. Ini contoh lah, ini AC. Kalau ruangan ini ada AC. AC bisa sampai di ruangan ini karena ada sales. Nah, sales itu bisa jual AC kalau ada pabrik AC, ada pemilik pabrik. Mana lebih kuat posisinya? Pemilik pabrik AC atau sales AC? Saya yakin tidak usah ditanya pun Anda sudah pasti tahu jawabannya. Sales AC itu hanya mempromosikan produknya, lalu menjual dengan harga sekian. Mereka tuh sales. Sales itu setiap saat mudah ganti orang. Sales bisa ganti orang setiap saat, tapi pemilik pabrik tidak bisa ganti. Kalau pemilik pabrik nasional, dia cetak pabrik AC merek nasional, merek Sharp, merek Changhong dan sebagainya. Tapi ketika pabriknya bangkrut, maka merek itu nggak boleh diproduksi lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, Yesus adalah pemilik sorga. Nabi-nabi, rasul-rasul itu hanya sales sorga. Berapa banyak orang yang justru percaya pada sales sorga, nggak percaya pada pemilik sorga. Sayang sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang wilayah kerajaan Allah. Yang membuat wilayah kerajaan Allah itu adalah Yesus. Yang nantinya berkuasa di wilayah kerajaan itu juga adalah Yesus. Maka di sesi yang ketiga dari khotbah saya adalah ditata kerajaan Allah. Pemerintah kerajaan Allah. Di sana yang akan menjadi rajanya adalah Yesus Kristus. Karena surga itu memang milik dia. Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita sudah belajar sesuatu yang sangat penting tentang 3 hal. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Karena ketika kita diajak untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ketika berbicara tentang kerajaan, ada 3 unsur yang sangat penting. Ada wilayah untuk membentuk kerajaan, ada rakyat yang akan menghuni kerajaan, ada pemerintahan yang akan mengatur seluruh rakyatnya. Dan hari ini kita sudah belajar di bagian yang pertama, adanya wilayah kerajaan Allah. Saya rindu bahwa suatu hari saya, Anda, kita bisa berkumpul di dalam kerajaan Allah. Dan ketika Tuhan Yesus menjanjikan tentang sorga di ayat yang kedua ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Coba bayangkan, tempat tinggal itu rumah. Kalau di dunia Anda mati-matian berjuang ingin dapatkan rumah, yang tidak punya rumah, yang sewa sini, yang kontraktor, kontrak sini, kontrak sana, kepingin suatu hari punya rumah, betul? Dulu saya juga tukang kontraktor. Kontrak sini, kontrak sana. 1 tahun pindah sini, 1 tahun pindah sono. Repot. Tapi suatu hari saya rindu kepingin punya rumah sendiri. Katakan walaupun rumah itu kecil tapi milik sendiri. Bangga nggak? Bangga. Bagi orang yang belum punya rumah, membeli rumah pertama itu bangga sekali karena dia sudah bisa tinggal permanen di tempat itu. Dan setelah punya rumah, katakanlah tipe 36. Apakah cukup? Saya yakin Anda berharap suatu hari rumah Anda jadi 45. Suatu hari jadi 75. Suatu hari
100, 200, sampai Anda ingin punya rumah yang mewah. Kenapa sorga itu Anda tidak perjuangkan demikian? Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apakah Anda pikir rumah yang disediakan Tuhan itu sama ukurannya? Tidak, tidak. Karena itu Anda harus berjuang untuk memperoleh rumah yang mewah. Jangan sampai sudah tempat kita mendapatkan rumah yang sederhana. Itu semua perjuangan. Anda bisa dapatkan jawabannya bagaimana supaya rumah saya di sorga itu rumah yang mewah fasilitasnya, rumah yang besar, yang halamannya luas. Kita bisa temukan jawabannya pada sesi yang ketiga, pemerintahan kerajaan Allah. Kalau engkau ingin mendapatkan kemuliaan, dapat rumah yang besar, engkau harus menjadi pejabat-pejabat kerajaan sorga. Jangan hanya jadi rakyat biasa di sorga. Nah, kita sudah belajar ke bagian pertama. Dan kita akan lihat di bagian yang kedua, rakyat kerajaan Allah. Ya, rakyat kerajaan Allah. Lalu siapakah rakyat kerajaan Allah itu? Akan saya kupas topik ini minggu depan. Ya, kita akan kupas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diajarkan untuk mengerti. Kami sudah diajarkan untuk memahami. Carilah kerajaan Allah. Dan kami dibukakan suatu misteri bahwa kerajaan baru bisa terbentuk jika memenuhi 3 unsur utama. Ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintah. Hari ini kami sudah belajar wilayah kerajaan Allah yaitu di sorga. Satu tempat yang begitu mulia dan begitu mewah yang engkau sediakan bagi kami. Jalan-jalan dibuat dari emas. Pintu-pintu gerbang dibuat dari permata-permata yang mutiara-mutiara yang sangat berharga. Sungguh kami rindu pergi ke sana. Pergi ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Bahkan engkau menjanjikan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ketiga. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Hari ini kami semua menantikan kedatangan engkau yang kedua kali. Kami rindu engkau datang yang kedua kali, menjemput kami ke sana untuk menikmati bagaimana mulia indahnya sorga. Jika menciptakan dunia engkau hanya butuh 6 hari, tapi menciptakan sorga 2000 tahun yang lalu sampai sekarang belum final. Banyak hal yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul dari hati kami, engkau sediakan bagi kami di sana. Terima kasih Tuhan. Bagaimana supaya kami bisa pergi ke sana? Kami harus menjadi rakyat kerajaan Allah. Dan itu akan kami kupas pada sesi yang kedua minggu depan. Terus pimpin kami supaya tema ini bisa kami selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Yemima Mimin STH. Mari waktu dan tempat kami persilakan untuk Pendeta Yemima. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Nathan Jonarwan. Kami perwakilan dari seluruh pengurus jemaat dan simpatisan JCC merasakan diberkati. Dan doa kami, biarlah Bapak Pendeta Nathan Jonarwan sekeluarga selalu di dalam perlindungan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berikan kesehatan dan juga setiap seruan doa-doa dan pergumulan permasalahannya Tuhan dengar dan Tuhan bukakan jalan sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dibawa kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan Bapak Pendeta Nathan Jonarwan. Baik,
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, karena masih tingginya penyebaran COVID-19 varian Omicron, untuk sementara kita masih ibadah online yang diadakan 2 kali seminggu. Yang pertama ibadah Zoom, yaitu jam 10 sampai jam 11.30, dan ibadah yang kedua yaitu live streaming jam 4 sore sampai jam 6 sore. Diharapkan seluruh jemaat dan simpatisan GCC dapat ibadah bersama via online ya. Dan semoga dalam waktu 1-2 bulan ke depan kita sudah bisa buka ibadah di gedung. Pengumuman yang kedua, mulai bulan April, tema khotbah yang akan dikupas oleh Bapak Gembala, yaitu Pendeta Nathan Junarwan, adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, yang akan dikupas dalam beberapa sesi. Pengumuman yang ketiga, Gereja GCC telah membuka pendaftaran baptisan air angkatan ke-23. Bagi Bapak Ibu yang ingin menerima baptisan yang alkitabiah, bisa mendaftarkan diri ke Pendeta Yemima, itu saya sendiri. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan, dengan nomor HP 081310982245. Pengumuman yang keempat yaitu berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan Yesus, yaitu Bapak Tan Supyak, ayah dari Pak Tan Eliasir dan Pak Jemsi, di mana beliau meninggal di Batam tanggal 4 April 2022 dan telah dikebumikan tanggal 6 April di Batam. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana kami bisa beribadah walaupun hanya melalui online, dan kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan, yaitu untuk yang pertama jemaat dan simpatisan yang sakit, yaitu Bapak Pendeta Stefanus Abraham yang mengalami ginjal dan stroke, Bapak Pendeta Handato yang sedang dalam pemulihan dalam kesehatannya, juga Jong Li Fung pemulihan karena jatuh dari motor, cucunya Ibu Nagawati dioperasi benjolan di kepala, dan juga Ibu Wediana yang mengalami sakit mah, juga Bapak Beni yang operasi mata. Kami berdoa Tuhan, mereka yang kami sebut tadi Tuhan, dan juga mungkin ada beberapa orang yang tidak memberikan kabar kepada Gereja GCC akan kelemahan fisik mereka, biarlah Tuhan menjamah melawat dan juga mengangkat segala sakit penyakit, disembuhkan dan dipulihkan kembali, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia yang berkaitan merebaknya varian Omicron. Dan juga ketiga Tuhan, kami berdoa biar pelaksanaan vaksinasi dan booster di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Juga kami berdoa Tuhan, keamanan dan kedamaian di Indonesia, biar para pejabat dari yang tingkat rendah yaitu RT RW sampai ke paling tinggi yaitu presiden, biarlah mereka juga punya roh takut akan Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga manajemen keekonomian, kedamaian dan keberhasilan Indonesia akan merata, sehingga Tuhan, mereka benar-benar Tuhan memiliki hati yang mau bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencanamu, sehingga Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia ada kedamaian, dan Indonesia bangkit dan maju karena kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa Tuhan minta belas kasihan-Mu turun, biar pengajuan dana kemanusiaan Yayasan Sevia dari luar negeri
Tuhan berikan kelancaran, diberikan Tuhan semuanya, tidak ada penghalang penghambat, sehingga dana ini sungguh-sungguh akan digunakan Tuhan oleh Yayasan Serpia untuk dana kemanusiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk pembelian gedung ibadah permanen gereja GCC. Tuhan tolong, Tuhan berikan yang terbaik, sehingga Tuhan banyak jemaat-jemaat kami, pengurus dan simpatisan bisa berkumpul bersama, bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, biar Engkau yang akan menyempurnakan, dan kami kembalikan semuanya hanya untuk puji, hormat, kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan Yesus melalui berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Nathan Junarwan. Kami persilahkan Pak. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Pendeta Yemima Mimin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari untuk menerima berkat. Kuasa yang sempurna, kasih yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun dari surga melalui Roh Kudus atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun yang dijumpai tanganmu engkau kerjakan akan memberikan hasil yang berlimpah. Saudara-saudara akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, malaikat Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu. Saudara-saudara akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakitmu. Saudara-saudara akan diberkati dalam keluarga masing-masing. Keharmonisan, sukacita, damai, sejahtera akan melimpah di dalam keluargamu antara suami istri dan anak-anakmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan pujian potongan lagu Datanglah Kerajaannya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Amin. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali minggu depan, masih tema yang sama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan minggu depan yang akan kita kupas adalah rakyat kerajaan Allah. Karena tadi kita sudah mendengar kerajaan Allah. Sama seperti kerajaan dunia ada 3 unsur utama. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Wilayah kerajaan Allah sudah kita dengarkan saat ini. Dan minggu depan kita akan mendengarkan rakyat kerajaan Allah. Sampai bertemu minggu depan.